Magetan yang didukung oleh Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, Min 3 Magetan, SDN Sidowayah 2, Min 13 Magetan, MI Rejomulyo, SDN Milangasri 1, SDN Cepoko, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, TPV Pondok Manjung, Min 2 Magetan, SDN Selosari, SDN Ringinagung, dan Min 10 Magetan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Terasi Media, ketemu lagi bareng Agus ya untuk kesempatan siang kali ini di acara Tartil Al-Quran. Walaupun agak molor ya sampai jam 1, sebenarnya acara jam 12. Oke, nggak apa-apa, kita sudah ada dari Min 10 Magetan. Untuk kesempatan siang kali ini sudah membawa putra-putri terbaiknya, yaitu ada Albi Fatan, M. Anwar Mustafa, Arista Putri, dan Khaumaira Hana Prameswari ya. Ini seperti grup kita Prameswara ya. Dan juga untuk kesempatan siang kali ini juga sudah ada guru pendamping. Ini dengan Bapak siapa? Ivan. Bapak Ivan. Ya, Bapak Ivan ini sebagai guru pendamping pembelajaran ngaji atau guru umum di Min 10 Magetan. Saya guru umum di Min 10 Magetan. Oh gitu, NJC ya. Mengajar apa Bapak? Mengajar matematika. Matematika, wah ini kayaknya saya perlu belajar nih. Oke, Bapak, untuk kesempatan siang kali ini yaitu penampilan pertama kita yaitu Adik Albi Fatan. Halo Adik, agak deket sama mic-nya, bisa didekatkan. Nah, diturunkan sedikit aja. Nah, ternyata kecil ya. Halo Albi, kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Oke. Seneng nggak sekolah di Min 10 Magetan? Senang. Senang, kenapa senengnya? Karena banyak teman. Banyak temennya. Oke. Sudah beli baju baru? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Oke. Albi ini mau membacakan surat apa? Surat An-Naba. An-Naba ayat berapa? Ayat 1 sampai 30. 30. Sudah siap? Sudah. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatasaalun anin naba'il adim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linuhrija bihi habbahu wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardahu wala syaraba illa hamimahu wa ghassaqan jaza'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuku falan nazidakum illa adzaba innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atroba wa ka'sang dihaqa
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Inna anzarnakum adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba Sadaqallahul adim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Jadi gimana gitu ya, ternyata usia Albi berapa sekarang? Usia 10 tahun. 10 tahun. Sudah hafal surat apa saja? 130. Masya Allah, luar biasa. Saya aja kalah nih kayaknya. Oke, Pak Ustadz ya, ini kandungan surat yang dibacakan atau mungkin garis besarnya saja untuk kandungan surat yang dibacakan oleh Albi Fatan, yaitu An-Naba ayat 1 sampai 30 itu apa saja sih Pak Ustadz? Sebelumnya sedikit meluruskan, tadi yang dibacakan Mas Albi ini ayat 1 sampai 40. Oh gitu, sampai 40. Sampai 40. Jadi ada beberapa kandungan di dalam surat An-Naba ini, kurang lebih ada 4 kandungan di dalamnya. Yang pertama ini tentang bantahan terhadap keraguan kaum musyrikin. Bantahan terhadap berita besar yang nanti akan datang, yaitu tentang hari kiamat. Kemudian yang kedua, bukti kekuasaan Allah melalui alam semesta ciptaan Allah. Oh gitu, Misalkan bumi dan gunung, kemudian penciptaan manusia, keseimbangan hidup, langit dan matahari, hujan dan tumbuhan yang tumbuh dari hujan tadi. Kemudian yang ketiga, kedahsyatan hari keputusan, atau di sini disebutkan Yaumul Fasl. Kemudian yang keempat ada siksaan di neraka jahanam. Itu kurang lebih kandungan di An-Naba ayat 1 sampai 40. Nah, ada satu lagi, maaf atas boleh, itu tentang kenikmatan dan kemenangan bagi orang yang bertakwa. Oh gitu, Masya Allah. Berarti ini menandakan kita akan menuju kemenangan di Hari Raya Idul Fitri, begitu ya Pak Ustadz ya. Nah, ini untuk sekolah Min 10 sendiri itu alamatnya di mana sih Bapak sebenarnya? Alamatnya di Dusun Kope, Sidorejo, Magetan. Oh, Kope, Sidorejo ya, oke, siap. Nah, habis ini nanti ada penampilan dari M ini Muhammad ya berarti ya. Oh iya betul ya, karena singkatannya M Anwar Mustafa, berarti Muhammad Anwar Mustafa yang nanti akan menemani sahabat terasi di acara Tartil Al-Quran. Jadi jangan kemana-mana karena ada yang spesial banget ya, karena penampilan dari Anwar Mustafa ini paling kecil juga anaknya maksudnya gitu, tapi hafalannya cukup luar biasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Dengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Oke, sahabat Rasi Media, kita kembali lagi di acara Tartil Al-Quran bersama Min 10 Magetan ya. Kali ini tidak kalah imutnya dengan Albi Fatan ya. Tadi menghafalkan surat An-Naba ayat 1 sampai 40. Sekarang giliran Muhammad Anwar Mustafa ya, akan membacakan surat An-Nasyat yaitu ayat 1 sampai 46. Sudah siap? Sudah, silakan, nanti kita ngobrolnya nanti ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najiyati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabaha
Fassabiqati sabqa falmudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatsba'uhar radifah qulubun yauma idin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aida kunna idaman nahirah qalu tilka idan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadisu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha farahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a syamkaha fasawwaha wa aghtasya lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'a wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li'an'amikum wa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asaral hayat wa dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawna lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ini tadi menghafalkannya berapa lama? Berapa hari? Tapi setiap hari dihafalkan gitu ya. Sudah hafal berapa surat? Sama Kayaknya 30 juz. 30 juz ya. Juz 30 semuanya sudah hafal gitu ya. Oke, Masya Allah. Nah, Pak Ihsan ya, Pak Ivan ya, Pak Ivan. Ini memang di Min 10 Magetan itu anak-anaknya diwajibkan untuk menghafalkan surat-surat pendek kayak gitu, atau mungkin ada yang sudah khatam satu surat Al-Quran, atau mungkin satu Al-Quran sudah hafal semuanya gitu, ada? Jadi ada program ekskul namanya Tahfiz. Jadi memang anak-anak yang di sini itu mengikuti program ekskul Tahfiz itu. Oh gitu. Anak yang tertarik minat di Tahfiz kita fasilitasi dengan ekskul itu. Oh gitu. Berarti cukup banyak ya yang sudah ikutan tahfiz di Min 10 Magetan ini ya. Tapi untuk pembelajaran mengajinya sendiri menggunakan metode apa nih Bapak? Kalau di Min 10 Magetan sendiri masing-masing guru punya metode masing-masing gitu. Iya. Yaitu menggunakan metode Umi. Oh gitu. Berarti tetap semuanya menggunakan metode Umi untuk pembelajarannya begitu ya. Oke. Nah, Pak Ikhwan, ini tadi Anwar Mustafa ini membaca surat An-Nasyiat ya, yaitu ayat 1 sampai 46. Nah, kandungannya garis besarnya seperti apa sih Bapak untuk surat yang dibacakan oleh Ananda Anwar ini? Oke, baik.
kandungan dari surat An-Nazi'at ini masih ada kemiripan dengan surat An-Naba. Oh gitu. Berkaitan Nggih. dengan hari kiamat juga. Jadi di ayat pertama sampai 14 ini Allah bersumpah dengan berbagai macam makhluknya. Ada Nggih. malaikat di situ ya, malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Nggih. Kemudian tentang kedahsyatan hari kebangkitan juga ada di ayat 1 sampai 14, yaitu ada dua tiupan sangkakala. Tiupan pertama itu menghancurkan seluruh alam semesta, kemudian tiupan yang kedua membangkitkan manusia. Kemudian pada waktu itu tentunya manusia sangat takut sekali akan datangnya atau terjadinya hari kiamat. Kemudian di pelajaran berikutnya di ayat 15 sampai 26 itu ada kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Oh gitu. Nggih. Kisah Fir'aun dan Nabi Musa ini sangat banyak sekali di Al-Quran disebutkan. Nah, ada beberapa pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini. Yang pertama, dakwah yang lembut. Nabi Musa diminta oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun yang keras itu dengan lemah lembut. Nggih. Kemudian meskipun Fir'aun itu sangat melampaui batas gitu ya. Iya, betul. Kemudian kesombongan Fir'aun ketika Nabi Musa menunjukkan mukjizat-mukjizatnya Allah, tongkat yang berubah menjadi ular, tapi Fir'aun tetap mendustakan, kemudian berpaling dengan angkuhnya, bahkan mengaku akulah Tuhanmu yang paling tinggi, mengaku gitu, sebagai Tuhan gitu ya. Kemudian yang ketiga, balasan yang pedih akibat kesombongannya itu tidak hanya di dunia Fir'aun itu ditenggelamkan gitu ya di laut, kemudian di akhirat juga akan mendapatkan azab dari Allah. Kemudian yang terakhir ayat 27 sampai 46 ini tentang bukti kekuasaan Allah dan penentuan nasib manusia. Jadi ada semacam logika penciptaan. Allah itu menantang logika manusia. Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan langit, bumi dan segala isinya itu, maka lebih susah daripada Allah membangkitkan manusia dari kuburnya. Oh gitu. Kemudian yang terakhir ada dua golongan manusia. Ada manusia yang melampaui batas kemudian mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, maka kembalinya adalah neraka jahanam. Kemudian manusia yang berusaha mengendalikan hawa nafsunya kemudian takut kepada Allah, maka kembalinya yaitu surga insyaallah. Oh gitu. Siap. Dari surat An-Nazi'at. Terima kasih Ustadz Ikhwan ya yang sudah menjelaskan kandungan surat yang dibacakan oleh Anwar Mustafa, yaitu nanti habis ini akan ada penampilan dari Arista Putri ya. Nah, yang penasaran penampilan cewek-ceweknya dari Min 10, silakan ya, nanti bisa nonton di visualnya di Space Radio dan juga di Facebooknya Rasi Magetan. Jangan kemana-mana, tetap di acara Tartil Al-Quran. Dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi Media, kembali lagi di acara Tartil Al-Quran ya, bareng Rasi Media. Untuk kesempatan siang kali ini sudah ada adik yang paling cantik ya. Ini dua, ini kayaknya cantik semuanya ini ya. Ini ada Arista Putri. Arista, halo, apa kabar? Baik, kok suaranya serak-serak basah. Kayaknya banyak minum es ya. Iya, oke. Arista sudah siap membacakan surat apa hari ini? Al-Insyikok ya, monggo silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara adhahrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura
innahu dhanna allai yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqasimu bisyafaqa wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza tasaqa la tarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adabin alim illal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, tadi di awal takut kalau salah gimana Ustadz ya, tapi alhamdulillah sudah lancar banget ya. Nah, Arista kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4, berarti sebentar lagi kelas 5 nih ya. Ulangannya sudah siap? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Arista ya. Nah, Ustadz Ikhwan ya, ini tadi yang dibacakan oleh Arista adalah Al-Insyikah ya. Nah, ini kandungan suratnya mungkin apa nih Pak Ustadz? Apakah juga masih sama berkaitan dengan surat-surat di sebelumnya begitu? Iya, betul sekali Mas. Jadi ini masih berkaitan dengan episode hari kiamat ya. Iya, Masya Allah. Di surat Al-Insyikah ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari surat Al-Insyikah. Yang pertama tentang kepatuhan alam semesta. Ya, kepatuhan di sini ya, semua alam semesta kan merupakan makhluk Allah ya. Semua makhluk Allah itu akan patuh kepada Allah sebagai pencipta mereka. Bumi diratakan seperti kulitnya ditarik, kemudian gunung-gunung atau lembah itu dihambur-hamburkan. Kemudian yang kedua tentang hakikat perjuangan manusia. Dikatakan di ayat difirmankan di ayat 6 ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Kadihun ini adalah manusia itu bekerja keras dan susah payah dalam rangka tujuannya itu untuk menuju kepada Allah. Baik itu yang berbuat taat ataupun yang berbuat maksiat, pasti ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak hanya kembali tetapi mempertanggungjawabkan apa yang diusahakannya selama di dunia. Kemudian yang ketiga, kandungan yang ketiga adalah tentang ada 2 jenis hisab. Di hari kiamat kelak ya, itu akan ada hisab atau hari penghitungan. Ada 2 penghitungan di sini, yaitu hisab yang yasir atau hisab yang mudah. Nah, hisab yang mudah ini dialami ataupun ditujukan kepada golongan kanan. Golongan kanan ini adalah orang-orang ataupun umat-umat yang beriman kepada Allah. Itu akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tidak detail hisabnya itu tidak detail ditanyakan si A berbuat salah selama di dunia, kemudian si A-nya membantah, itu enggak, tetapi langsung secara mudah hisabnya. Kemudian yang hisab yang kedua ini hisab yang secara detail ya, secara sempurna hisabnya. Diperiksa rinci, dan ini ditujukan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah. Mereka akan menerima kitab ataupun catatan amal mereka itu dari belakang punggung sebagai bentuk penghinaan kepada mereka. Kemudian yang terakhir yaitu tentang penyesalan dan adanya tahapan-tahapan dalam kehidupan ini. Ya, Allah bersumpah dengan berbagai macam fenomena di situ. Kemudian ada bersumpah kepada senja ataupun sore, kemudian malam dan juga bulan, bahwa manusia itu akan melalui tingkat demi tingkat, tobakon an tobak, yang artinya kita hidup di dunia ini, kemudian mati gitu ya, kemudian masuk ke alam barzah, kemudian hingga di akhirat mengalami fase-fase berikutnya. Kemudian orang kafir dikecam karena mereka itu tidak mau sujud kepada Allah saat ayat-ayat sajadah dibacakan. Di ayat ini Mas ada ayat sajdah, ayat 21 tepatnya. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Nah, orang-orang kafir tidak mau bersujud kepada Allah.
maka orang-orang beriman, orang-orang muslim itu bersujud kepada Allah. Iya. Kemudian bagi orang yang beriman tentunya itu dijanjikan oleh Allah pahala yang tidak ada putus-putusnya, seperti kenikmatan surga yang terus bertambah setiap saat. Itu kurang lebih kandungan dari surat Al-Insyiqaq ya. Iya, betul. Terima kasih ya Pak Ikhwan ya yang sudah menjelaskan kandungan surat yang dibacakan oleh Ananda Arista Putri. Nah, Bapak, sebelum kita jeda iklan ya, apakah di Min 10 Magetan juga masih membuka untuk pendaftaran untuk siswa-siswi baru di sana, Bapak? Alhamdulillah masih dibuka pendaftarannya. Iya. Alhamdulillah. Oke. Jadi untuk saat ini masih dibuka, masih kuotanya masih banyak begitu. Jadi untuk sahabat Rasi yang mau mendaftarkan putra-putrinya di Min 10 Magetan silakan datang ke Kopek. Karena terkenalnya berarti Min Kopek itu yang ini berarti ya, Bapak. Iya, Min Kopek. Oke. Ini istimewa, Mas. Iya. Istimewa itu istilah untuk sekolah yang mepet sawah. Oh, Masya Allah. Jadi ada pemandangan Gunung Lawunya di belakang itu kelihatan bagus sekali. Oh, gitu. Dan ada sawah-sawah yang asri juga di situ. Oke, siap, luar biasa ya. Oke, sahabat Rasi, jangan kemana-mana karena nanti ada penutupan dari Ananda Humaira Hana Prameswari. Jadi jangan kemana-mana, tetap rapat di acara Tartil Al-Quran. Inspiratif dan informatif. Anda masih mendengar dan melihat acara Tartil Al-Quran. Sahabat Rasi Media, kembali lagi di acara Tartil Al-Quran ya. Memang benar Anda saat ini sedang menonton dan juga mendengarkan Radio Rasi Media dengan acara program yaitu Tartil Al-Quran. Nah, kali ini sudah ada penutup kita, yaitu ada Humaira Hana Prameswari. Wah, ini kayaknya terinspirasi dengan mendengarkan Radio Rasi FM, karena Radio Rasi FM itu 4 jaringan, yaitu Prameswara ya, Pramesnet ya. Jadi ini kayaknya suaranya harus asik nih ya, suaranya harus lantang, jernih ya. Sudah siap Humaira? Sudah. Akan membacakan surat apa? Al-Buruj. Al-Buruj ya, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maud wa syahidin wa mashhud. Kutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi tagzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anum majid fi lawhim mahfuz
Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Humaira Hana Prameswari kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Ada yang satu sekolah kelas? Yang satu kelas nggak ada? Ada Ada siapa? Arista sama Albi. Albi, satu kelas, kalian satu geng berarti ya. Oke, Albi di sekolahan nakal nggak? Enggak. Enggak, alhamdulillah. Terima kasih ya Humaira Hana Prameswari ya. Nah, Pak Ustadz ya tadi yang dibaca kandungan surat yang dibacakan oleh Ananda Humaira Hana Prameswari ini apa nih? Oke, baik, bismillah. Jadi yang dibacakan Humaira ya, Yeah. Prameswari ini surat Al-Buruj ya. Iya. Termasuk juga surat Makiyah. Jadi keempat surat yang dibacakan anak-anak ini surat Makiyah semua. Oke. Dan Al-Buruj ada juga kandungan tentang hari kiamatnya. Masih ada episode tentang hari kiamat. Kandungannya yang pertama yaitu kita lihat dari makna Al-Buruj. Dan ada sumpah Allah juga di situ dari ayat pertama sampai ketiga. Al-Buruj ini secara bahasa itu artinya gugusan bintang-bintang atau istana di langit atau benteng. Oh gitu. Kemudian ada juga di ayat kedua wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan. Nah, hari yang dijanjikan ini adalah hari kiamat. Kemudian kandungan yang kedua ada kisah Ashabul Ukhdud. Nah, Ashabul Ukhdud ini kisah yang cukup masyhur ya di kita semuanya, yang mungkin juga ada beberapa yang sudah familiar. Ini membicarakan tentang pemuda yang sangat cerdas, kemudian dia beriman kepada Allah. Nah, pemuda ini diberikan mukjizat, yaitu dapat menyembuhkan orang-orang. Ya, termasuk orang yang buta pun dapat disembuhkan melalui pemuda tadi ya. Tentunya menyembuhkan Allah gitu ya. Nah, pemuda itu hanya sebagai perantaranya. Nah, raja yang pada waktu itu berkuasa itu sangat dolim dan sangat sombong, sehingga pemuda tersebut dihukum dan dijatuhkan hukuman mati, tapi tidak mati-mati. Bagaimanapun caranya tidak mati-mati. Nah, sampai akhirnya pemuda tadi bilang, wahai raja, engkau dapat membunuhku dengan anak panah sambil mengucapkan Bismillahirobbil gulam. Bismillah dengan menyebut nama Allah Tuhannya pemuda ini. Nah, tetapi harus mengumpulkan semua rakyatnya. Semua rakyat dikumpulkan, kemudian raja itu mengucapkan Bismillahirobbil gulam, kemudian panahnya itu diarahkan kepada pemuda tadi dan betul meninggal. Tetapi rakyatnya itu langsung seketika banyak yang masuk Islam. Oh gitu. Alhamdulillah. Sampai akhirnya itu raja karena marah banyak yang beriman itu membuat parit ya atau lubang, kemudian orang-orang yang beriman disuruh untuk murtad ya. Yang tidak mau murtad itu dimasukkan ke parit itu kemudian dibakar. Ada salah satu hal yang menarik di sini. Jadi Allah itu mencabut nyawa orang-orang yang tadi dimasukkan ke dalam parit tadi sebelum kena api yang membakar di parit itu. Kemudian yang ketiga ada keadilan dan luasnya rahmat Allah. Bahwa pintu taubatnya Allah itu sangat luas, apalagi di bulan puasa ini. Betul. Bulan yang penuh dengan ampunan, maka kita yaitu manusia-manusia muslim tentunya ya. Itu harus selalu minta ampun kepada Allah supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat Allah juga ada di kandungan ayat 17 sampai 22 ya, Al-Wadud yang artinya yang Maha mencintai, dan juga disebutkan keagungan arsy-Nya Allah yang dipikul oleh 8 malaikat ya. Kemudian surat ini ditutup dengan penegasan bahwa Al-Quran itu tersimpan di Lauhul Mahfuz dan terjaga dari segala bentuk perubahan, dari semenjak Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu gitu ya, sampai sekarang dan sampai menjelang hari kiamat. Sampai hari kiamat Al-Quran akan terus tetap tanpa ada perubahan satu sedikit pun, satu huruf pun ya. Itu janji Allah. Itu mungkin kandungan dari surat Al-Buruj. Oh gitu Nji. Terima kasih Pak Ikhwan ya yang sudah menjelaskan kandungan surat yang dibacakan oleh Ananda Albi Fatan, M. Anwar Mustafa, Arista Putri, dan juga Humaira Hana Prameswari ya. Mungkin sahabat terasi juga yang saat ini pengen anaknya bisa hafal banyak surat-surat yang tentunya di dalam Al-Quran. Nah, ini bisa mendaftarkan di Min 10 karena tadi yang disampaikan oleh Ustadz
Ustadz Ivan bahwasanya min 10 itu ternyata mewah ya. Karena dekat dengan sawah dan juga pemandangannya cukup indah sekali ya. Jadi dengan udara yang sejuk insya Allah pembelajaran juga berjalan lancar begitu ya Pak Ustadz ya. Oke, terima kasih ya Pak Ivan dan teman-teman dari min 10 Magetan ya sudah meluangkan waktu untuk mengisi acara Tartil Al-Quran di kesempatan siang kali ini. Ketemu lagi di lain kesempatan dan jangan lupa nanti bisa nonton juga, nanti bisa nonton ya di rumah ya. Nanti kita upload di YouTube, nanti bisa ditonton lagi penampilan kalian semuanya ya. Oke, kita tuntaskan dulu kebersamaan kita di acara Tartil Al-Quran untuk siang kali ini. Besok insya Allah bertemu dengan SDN Pupus 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di acara Tartil Al-Quran. Saya Gus dan juga Bapak Ustadz Ivan mohon pamit dan teman-teman dari min 10 Magetan juga pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi Media, baru saja Anda ikuti Tartil Al-Quran dari anak-anak hebat se-Kabupaten Magetan yang didukung oleh Min 15 Magetan, Min 6 Magetan, Min 3 Magetan, SDN Sidowayah 2, Min 13 Magetan, MI Rejomulyo, SDN Milangasri 1, SDN Cepoko, SDN Sumberagung, Min 16 Magetan, TPH Pondok Manjung, Min 2 Magetan, SDN Selosari, SDN Ringenagung, dan Min 10 Magetan. Hanya di Rasi Media, inspiratif dan informatif.